dan keromantisan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Inilah kisah cinta suci antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Cinta sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra memang luar biasa indah. Cinta yang selalu terjaga kerahasiaannya dalam sikap, kata, maupun ekspresi. Hingga akhirnya Allah menyatukan mereka dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Konon karena saking teramat rahasianya, setan saja tidak tahu urusan cinta di antara keduanya. Sudah lama Ali terpesona dan jatuh hati pada Fatimah. Ia pernah tertohok 2 kali saat Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah. Sementara dirinya belum siap untuk melakukannya. Namun kesabaran beliau berbuah manis. Lamaran kedua orang sahabat yang sudah tidak diragukan lagi kesalihannya tersebut ternyata ditolak oleh Rasulullah. Hingga akhirnya Ali memberanikan diri. Dan ternyata lamarannya yang mesti hanya bermodal baju besi diterima oleh Rasulullah. Di sisi lain, Fatimah ternyata juga sudah lama memendam cintanya kepada Ali. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya mengapa ia tak mahu menikah dengannya. Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum Fatimah Az-Zahra menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Diceritakan Ali bin Abi Thalib waktu itu ingin melamar Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli mahar, maka ia membatalkan niat itu. Ali segera berhijrah untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Pada saat Ali sedang bekerja keras, ia mendengar kabar kalau Abu Bakar ternyata melamar Fatimah. Bagaimana agaknya perasaan Ali. Wanita yang sudah dia inginkan dilamar oleh seseorang yang ilmu agamanya lebih hebat dari dia. Tetapi Ali tetap bekerja dengan giat. Lalu setelah beberapa lama Ali mendengar kabar kalau lamaran Abu Bakar kepada Fatimah ditolak. Ali terpegun dan sedikit bergembira tentunya, kata Ali. "Wah, saya masih punya kesempatan." Setelah mendengar kabar itu, Ali bekerja lebih giat lagi agar cepat mengumpulkan uang dan segera melamar Fatimah. Tapi tak lama setelah itu, Ali mendengar kabar kalau Umar bin Khattab melamar Fatimah. Wah, sekali lagi Ali mendahulukan orang lain. Bagaimana perasaannya? Tapi tak berapa lama Ali mendengar kalau lamaran Umar bin Khattab ditolak. Betapa senangnya Ali mendengar kabar itu. Tapi tak lama kesenangan itu kembali pudar karena terdengar kabar lagi. Ternyata Utsman bin Affan melamar Fatimah. "Ini sudah yang ketiga kalinya," kata Ali. "Mungkin kali ini diterima. Kalaulah Utsman tidak melamar Fatimah secepat ini, insya Allah tidak lama lagi saya akan melamar Fatimah." Tapi apa hendak dikata, adakah mahu mengalah? Petik 1 titik. Dan sekali lagi, tidak berapa lama dari itu, kabar ditolaknya lamaran Utsman bin Affan pun terdengar lagi. Betapa bahagianya Ali. Semangat Ali untuk melamar Fatimah pun berkobar lagi. Dan semangat itu didukung oleh sahabat-sahabat Ali. Kata sahabatnya, "Pergilah Ali, lamar Fatimah sekarang, tunggu apa lagi?" Tanda tanya. "Kamu kan sudah bekerja keras selama ini. Kamu juga sudah mengumpulkan harta dan cukup untuk membeli mahar. Tunggu apa lagi?" Tanda tanya. Tanda tanya. "Tunggu yang keempat kalinya." Tanda tanya. Tanda tanya. "Baik, cepat." Tanda seru. Tanda seru. Dengan segera Ali memberanikan diri untuk menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan melamar Fatimah dan sahabat-sahabat tahu. Tanda tanya. Tanda tanya. LAMARANNYADITERIMA. Tanda seru. Tanda seru. Oh, rupanya. Ternyata memang dari dulu Fatimah Az-Zahra sudah mempunyai perasaan dengan Ali dan menunggu Ali untuk melamarnya. Begitu juga dengan Ali, dari dulu dia juga sudah mempunyai perasaan dengan Fatimah Az-Zahra. Tetapi mereka berdua sabar menyembunyikan perasaan itu sampai saatnya tiba. Sampai saatnya ijab kabul disahkan. Titik. Mereka hebat ya, harus kita contohi, sahabat-sahabat. Walaupun Ali sudah merasakan kekecewaan 3 kali mendahulukan orang lain, akhirnya kekecewaan itu terbayar juga. Yuk, sekali lagi. Kata-kata ini pasti akan muncul dalam benak sahabat-sahabat, lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari. Jodoh memang tidak kemana. Dari cerita itu, lebih memperjelas lagi kan bahwa cinta itu
mengambil kesempatan, atau mempersilahkan yang lain. Cinta adalah hal fitrah yang tentu saja dimiliki oleh setiap orang. Namun bagaimanakah membingkai perasaan tersebut agar bukan cinta yang mengendalikan diri kita, tetapi diri kita yang mengendalikan cinta? Mungkin cukup sulit menemukan teladan dalam hal tersebut di sekitar kita saat ini. Walaupun bukan tidak ada. Barangkali kita saja yang tidak mengetahuinya. Dan inilah kisah dari Khalifah keempat, suami dari putri kesayangan Rasulullah, tentang membingkai perasaan dan bertanggung jawab akan perasaan tersebut. Bukan janji-janji, dan Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan sahabat-sahabatnya, tapi Nabi berkeras agar ia membayar bakinya, itu hutang, dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakar, Umar, dan Fatimah. Dengan keberanian untuk menikah sekarang, bukan janji-janji dan nanti-nanti. Ali adalah gentleman sejati. Lafatan ila alian. Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Seperti Ali, ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang Nabi. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu mengapa engkau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum Fatimah berkata, "Ya, karena pemuda itu adalah dirimu." Dalam riwayat lain diceritakan seperti ini. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Fatimah, wahai suamiku Ali, aku telah halal bagimu. Aku pun sangat bersyukur kepada Allah karena ayahku memilihkan aku suami yang tampan, soleh, cerdas dan baik sepertimu. Ali, aku pun begitu wahai Fatimahku sayang. Aku sangat bersyukur kepada Allah akhirnya cintaku padamu yang telah lama ku pendam telah menjadi halal dengan ikatan suci pernikahanku denganmu." Fatimah berkata dengan lembut, "Wahai suamiku, bolehkah aku berkata jujur padamu? Karena aku ingin terjalin komunikasi yang baik di antara kita dan kelanjutan rumah tangga kita." Ali, "Tentu saja istriku, silakan, aku akan mendengarkanmu." Fatimah, "Wahai Ali suamiku, maafkan aku. Tahukah engkau bahwa sesungguhnya sebelum aku menikah denganmu, aku telah lama mengagumi dan memendam rasa cinta kepada seorang pemuda. Dan aku merasa pemuda itu pun memendam rasa cintanya untukku. Namun akhirnya ayahku menikahkan aku denganmu. Sekarang aku adalah istrimu. Kau adalah imamku, maka aku pun ikhlas melayanimu, mendampingimu, mematuhimu dan mentaatimu. Marilah kita berdua bersama-sama membangun keluarga yang diridhoi Allah." Sungguh bahagianya Ali mendengar pernyataan Fatimah yang siap mengarungi bahtera kehidupan bersama. Suatu pernyataan yang sangat jujur dan tulus dari hati perempuan solehah. Tapi Ali juga terkejut dan agak sedih ketika mengetahui bahwa sebelum menikah dengannya ternyata Fatimah telah memendam perasaan kepada seorang pemuda. Ali merasa agak sedih karena sepertinya Fatimah menikah dengannya karena permintaan Rasul yang tak lain adalah ayahnya Fatimah. Ali kagum dengan Fatimah yang mau merelakan perasaannya demi taat dan berbakti kepada orang tuanya, yaitu Rasul, dan mau menjadi istri Ali dengan ikhlas. Namun Ali memang sungguh pemuda yang sangat baik hati. Ia memang sangat bahagia sekali telah menjadi suami Fatimah. Tapi karena rasa cintanya karena Allah yang sangat tulus kepada Fatimah, hati Ali pun merasa agak bersalah jika hati Fatimah terluka. Karena Ali sangat tahu bagaimana rasanya menderita karena cinta. Dan sekarang Fatimah sedang merasakannya. Ali bingung ingin berkata apa. Perasaan di dalam hatinya bercampur aduk. Di satu sisi ia sangat bahagia telah menikah dengan Fatimah. Dan Fatimah pun telah ikhlas menjadi istrinya. Tapi di sisi lain Ali tahu bahwa hati Fatimah sedang terluka. Ali pun terdiam sejenak. Ia tak menanggapi pernyataan Fatimah. Fatimah pun lalu berkata, "Wahai Ali suamiku sayang, astagfirullah, maafkan aku. Aku tak ada maksud ingin menyakitimu.
Demi Allah aku hanya ingin jujur padamu, saat ini kaulah pemilik cintaku, raja yang menguasai hatiku. Petik 2. Ali masih saja terdiam, bahkan Ali mengalihkan pandangannya dari wajah Fatimah yang cantik itu. Melihat sikap Ali, Fatimah pun berkata sambil merayu Ali. Wahai suamiku Ali, tak usahlah kau pikirkan kata-kataku itu, marilah kita berdua nikmati malam indah kita ini. Ayolah sayang, aku menantimu Ali. Ali tetap saja terdiam dan tidak terlalu menghiraukan rayuan Fatimah. Tiba-tiba Ali pun berkata, Fatimah, kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Kau pun tahu betapa aku berjuang memendam rasa cintaku demi untuk ikatan suci bersamamu. Kau pun juga tahu betapa bahagianya kau telah menjadi istriku. Tapi Fatimah, tahukah engkau saat ini aku juga sedih karena mengetahui hatimu sedang terluka. Sungguh aku tak ingin orang yang kucintai tersakiti. Aku bisa merasa bersalah jika seandainya kau menikahiku bukan karena kau sungguh-sungguh cinta kepadaku. Walaupun aku tahu lambat laun pasti kau akan sangat sungguh-sungguh mencintaiku. Tapi aku tak ingin melihatmu sakit sampai akhirnya kau mencintaiku. Petik 2. Fatimah pun tersenyum mendengar kata-kata Ali. Ali diam sesaat sambil merenung. Tak terasa mata Ali pun mulai keluar air mata. Lalu dengan sangat tulus Ali berkata lagi. Wahai Fatimah, aku sudah menikahimu tapi aku belum menyentuh sedikit pun dari dirimu, kau masih suci. Aku rela menceraikanmu malam ini agar kau bisa menikah dengan pemuda yang kau cintai itu. Aku akan ikhlas, lagi pula pemuda itu juga mencintaimu. Jadi aku tak akan khawatir ia akan menyakitimu. Aku tak ingin cintaku padamu hanya bertepuk sebelah tangan. Sungguh aku sangat mencintaimu. Demi Allah aku tak ingin kau terluka, menikahlah dengannya, aku rela. Fatimah juga meneteskan air mata sambil tersenyum menatap Ali. Fatimah sangat kagum dengan ketulusan cinta Ali kepadanya. Ketika itu juga Fatimah ingin berkata kepada Ali. Tapi Ali memotong dan berkata, tapi Fatimah, sebelum aku menceraikanmu, bolehkah aku tahu siapa pemuda yang kau pendam rasa cintanya itu? Aku berjanji tak akan meminta apapun lagi darimu, namun izinkanlah aku mengetahui nama pemuda itu. Air mata Fatimah mengalir semakin deras. Fatimah tak kuat lagi membendung rasa bahagianya dan Fatimah langsung memeluk Ali dengan erat. Lalu Fatimah pun berkata dengan terseduh-seduh. Wahai Ali, demi Allah aku sangat mencintaimu, sungguh aku sangat mencintaimu karena Allah. Berkali-kali Fatimah mengulang kata-katanya. Setelah emosinya bisa terkontrol, Fatimah pun berkata kepada Ali. Wahai Ali, awalnya aku ingin tertawa dan menahan tawa sejak melihat sikapmu setelah aku mengatakan bahwa sebenarnya aku memendam rasa cinta kepada seorang pemuda sebelum menikah denganmu. Aku hanya ingin menggodamu, sudah lama aku ingin bisa bercanda mesra bersamamu. Tapi kau malah membuatku menangis bahagia. Apakah kau tahu sebenarnya pemuda itu sudah menikah? Ali menjadi bingung. Ali pun berkata dengan selembut mungkin. Walaupun ia kesal dengan ulah Fatimah kepadanya. Apa maksudmu wahai Fatimah? Kau bilang padaku bahwa kau memendam rasa cinta kepada seorang pemuda. Tapi kau bilang sangat mencintaiku. Dan kau juga bilang ingin tertawa melihat sikapku. Apakah kau ingin mempermainkan aku Fatimah? Sudahlah tolong sebut siapa nama pemuda itu? Mengapa kau mengharapkannya walaupun dia sudah menikah? Petik 2. Fatimah pun kembali memeluk Ali dengan erat, tapi kali ini dengan dekapan yang mesra. Lalu menjawab pertanyaan Ali dengan manja. Ali sayang, kau benar seperti yang kukatakan bahwa aku memang telah memendam rasa cintaku itu. Aku memendamnya bertahun-tahun. Sudah sejak lama aku ingin mengungkapkannya. Tapi aku terlalu takut. Aku tak ingin menodai anugerah cinta yang Allah berikan ini. Aku pun tahu bagaimana beratnya memendam rasa cinta apalagi dahulu aku sering bertemu dengannya. Hatiku bergetar bila aku bertemu dengannya. Kau juga benar wahai Ali cintaku, ia memang sudah menikah. Tapi tahukah engkau wahai sayangku, pada malam pertama pernikahannya ia malah dibuat menangis dan kesal oleh perempuan yang baru dinikahinya. Ali pun masih agak bingung. Tapi Fatimah segera melanjutkan kata-katanya dengan nada yang semakin menggoda Ali. Kau ingin tahu siapa pemuda itu? Baiklah akan kuberi tahu. Sekarang ia berada di sisiku. Aku sedang memeluk mesra pemuda itu. Tapi kok dia diam saja ya?
Padahal aku memeluknya sangat erat dan berkata-kata manja padanya. Aku sangat mencintainya dan aku pun sangat bahagia. Ternyata memang dugaanku benar. Ia juga sangat mencintaiku. Ali berkata kepada Fatimah, jadi maksudmu? Tanda tanya. Tanda tanya. Fatimah pun berkata, ya wahai cintaku, kau benar. Pemuda itu bernama Ali bin Abi Thalib, sang pujaan hatiku. Subhanallah, betapa indahnya kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Maha suci Allah, dialah yang mengatur segalanya. Dialah yang telah mengatur jodoh, rezeki, pertemuan, dan maut dari setiap insan di dunia. Ayahanda yang penyayang terus merenung putrinya dengan pandangan kasih sayang. Putriku, maukah engkau kuajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau pinta itu? Tentu sekali ya Rasulullah, jawab Siti Fatimah kegirangan. Rasulullah S.A.W. bersabda, Jibril telah mengajarku beberapa kalimat. Setiap kali selesai sembahyang, hendaklah membaca Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali dan Allahu Akbar 10 kali. Kemudian ketika hendak tidur baca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar ini sebanyak 33 kali. Ternyata amalan itu telah memberi kesan kepada Siti Fatimah. Semua kerja rumah dapat dilaksanakan dengan mudah dan sempurna meskipun tanpa pembantu rumah. Itulah hadiah istimewa dari Allah buat hamba-hamba yang hatinya sentiasa mengingatinya. Cerita ini adalah dikisahkan menurut penceritaan yang mudah untuk difahami. Insya Allah tegurlah anak jika ada yang tidak benar. Jika kamu memelihara dirimu daripada sesuatu perkara yang haram karena Allah di atas wanita, kesukaanmu karena banyak bersabar, insya Allah hanya dengan izin Allah akan menghalalkannya kepadamu atas kesabaranmu karena Allah. Subscribe Sombari Goa.